Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah teori tajwid hukum nun mati atau tanwin, yaitu hukum ijhar. Nah, yang mana ingat anak-anak, hukum ijhar itu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ijhar, maka hukumnya dibacanya jelas. Jadi huruf ijhar itu ada 6. Ada alif, ha, kha, ain, ghain sama ha. Nah, jadi ada alif, ha, kha, ain, ghain sama ha. Jadi harus diingat huruf ijhar itu ada 6 lah anak-anak lah. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, yang mana contoh ijhar? Jadi ingat ijhar itu dibaca jelas. Apa ingat sebab hukum ijhar itu karena bertemunya nun mati dan tanwin dengan salah satu huruf yang 6 ini. Nah, contoh an'amna, yanha, al-anhar, yanhaun, wal munkhaniqah. Nah, jadi cara membacanya dibaca jelas. Nah, itu yang dinamakan hukum ijhar. Sebabnya apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka itu dibaca jelas. Contoh yang pertama, an'am'a. Nah, yang mana hukum ijharnya? Nun sukun bertemu ain. Yang kedua, yanha, dibaca jelas. Yang mana hukum ijharnya? Nun sukun bertemu ha. Nah, dan seterusnya. Nah, itu mungkin bisa dipahami ya anak-anak. Yang kedua, kita belajar tentang idgham. Nah, yaitu idgham dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Yang pertama, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Nah, apabila ada idgham bila gunnah bertemu dengan nun atau tanwin, maka membacanya tidak didengungkan. Nah, huruf idgham bila gunnah, ingat huruf idgham bila gunnah ada 2, ada ra dan lam. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu kedua huruf ini, baik itu ra dan lam, maka itu dinamakan hukum idgham bila gunnah. Nah, contoh idgham bila gunnah cara membacanya seperti ini. Mata'an lakum, malan lubada, hudan lil muttaqin, rizqan lakum. Nah, yang pertama, mata'an lakum. Jadi ketika tanwin bertemu huruf lam, maka membacanya langsung masuk ke dalam huruf lam. Mata'an lakum, bukan mata'an lakum lagi, tapi mata'an lakum. Nah, ini dinamakan hukum idgham bila gunnah, mata'an lakum. Nah, jadi masuk ke dalam huruf idgham bila gunnah, mata'an lakum. Nah, apabila nun sukun atau tanwin. Nah, huruf tanwin an fathatain bertemu dengan huruf lam. Nah, itu yang pertama untuk idgham bila gunnah. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Nah, gunnah berarti dengung. Idgham bi gunnah adalah meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah anak-anak ada 4 hurufnya. Ada ya, nun, mim, dan waw. Jadi dibacanya didengungkan. Nah, jadi dibacanya didengungkan. Contoh yang pertama bacaannya, Wa man yaf'al, wa man yudlilillahu, man yaqul, wa man nu'ammirhu. Nah, jadi anak-anak, ingat hukumnya idgham bila gunnah. Sebab idgham bila gunnah apabila
nun sukun atau tanwin atau nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bigunah. Huruf idgham bigunah apa? Ada ya, nun, mim, waw. Jadi harus diingat hurufnya lah, pintar lah. Ada ya, nun, mim, waw. Nah, yang pertama wa may yaf'al. Nun sukun bertemu ya. Jadi dibacanya wa may yaf'al, didengungkan. Wa may yaf'al. Nah, wa may yudlilillah. Wa may. Nah, yang mana hukum idgham bila gunahnya? Ingat, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, tadi ya kan adalah hukum idgham bigunah. Nah, mungkin itu ya penjelasan singkat dari Ustadz mengenai hukum teori tajwid, ijhar, dan idgham. Nah, mana idgham itu ada 2, idgham bila gunnah dan idgham bigunnah. Ingat, huruf ijhar ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, sama ha. Idgham bigunnah ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Serta idgham bila gunnah ada 2. Lam dan ra. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon disimak. Nah, penjelasan singkat bisa dicari lagi di buku tajwid yang lain yang sudah dipelajari oleh anak-anak Ustaz sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.